Tak lama kami bersiap memulai penelusuran, seketika sesuatu mengalihkan perhatian kami dan menjadi pembuka penelusuran malam ini. Wah, sumpah jujur aku kaget banget karena ini pertama kalinya ada kejadian yang kayak gini. Kayak tiba-tiba kita lagi briefing kayak biasa aja pada umumnya kita briefing. Tiba-tiba di tengah briefing karena Berada di kawasan Cinangka, Sawangan, Depok, sebuah rumah tua yang sudah berdiri sejak tahun 80-an, kini nasibnya tak jauh berbeda semenjak ditinggal pemilik pertamanya di tahun 2009. Ketika berpindah tangan 12 tahun yang lalu ke pemilik yang baru hingga sekarang ini. Ini sebelum saya lahir udah bangun ini, 79 lah, 70-an lah gitu. Kosong ini lumayan lama juga di sini. Ada sekitar 3 tahun sampai 4 tahunan lah. Saya datang di sini jaga rumah ini 12 tahunan. Ya udah kosong, dibeli sama orang. Rumah yang dulunya difungsikan sebagai tempat tinggal satu keluarga besar ini dan pernah dijadikan sebagai sebuah kantor sementara kelurahan setempat, saat ini hanya diisi oleh penjaga rumah saja, lantaran aura mistis yang menyelubungi tempat ini hingga pemilik yang baru enggan untuk menempati rumah tersebut. Yang di sini dulu ya cuma dia sama anaknya ada berapa ya? Anaknya lumayan banyak juga sih. Kalau dulu yang saya dengar nih memang rumah, terus pernah dipakai kelurahan sementara. Entah apa yang mendatangkan cerita mistis di bangunan yang memiliki beberapa bangunan kosong di area belakang ini. Namun yang pasti penjaga tempat kerap merasakan kejanggalan yang ada. Apalagi terkait sosok astral yang menyerupai wanita yang kerap menampakkan diri di area tersebut dan dijuluki dengan hantu Mary. Ya paling suara yang ngikutin bahasa kita. Jadi kata kita ngomong tuh kadang-kadang kayak menggema, kadang kayak diikutin bahasa kita, nyambung gitu. Mary itu anaknya cantik, pakai pakaian hijau, rambutnya panjang, pakaiannya selalu hijau. Seakan menambah kesan angker yang ada, warga sekitar tak mampu menutupi bahwa rumah dengan lantai 2 di salah satu bangunan ini memang tak lagi diragukan jika menyimpan misteri dan dihuni beberapa sosok astral bahkan jauh sebelum dibiarkan kosong. Sopir orang Malang, dia nanya sama saya tuh, "Bang, di sini sama siapa?" "Sendiri." Langsung begini dia sama saya, rupanya dia itu punya indra keenam, bisa ngelihat nggak karuan bang katanya. Bukan hanya Mary, banyak yang lainnya, anak kecil ada, kakek nenek ada. Lantas, mampukah kami menguak misteri keangkeran tempat ini yang berhubungan dengan sosok Mary yang kerap menampakkan diri ke penjaga rumah maupun warga sekitar? Tak lama kami bersiap memulai penelusuran, seketika sesuatu mengalihkan perhatian kami dan menjadi pembuka penelusuran malam ini. wah, sumpah jujur aku kaget banget karena ini pertama kalinya ada kejadian yang kayak gini. Kayak tiba-tiba kita lagi briefing kayak biasa aja pada umumnya kita briefing. Tiba-tiba di tengah briefing Kananda langsung ada komunikasi dengan salah satu sosok yang menurut aku cukup mengganggu di tempat ini juga, karena sampai ngebawa kita tuh ke belakang, ke area belakang rumah yang aku pun belum tahu gitu kan mapping rumahnya kayak gimana. Tapi aku langsung dibawa sama sosok itu ke sana dan aku kaget banget sih. Bukan, aku merasa terganggu pas kamu. Oke, boleh. Kalau ada yang mau disampaikan boleh sampaikan, tapi kalau Tapi tidak, secara baik-baik ya. Aku haus sesuatu. Aku minta daging. aku haus sesuatu. Aku minta daging. Aku minta Minta daging. daging. Cepat. Enggak, kita nggak ada yang bawa daging. Iya. Cepat. Nah, kita Nggak ada. nggak ada yang bawa daging. Entah apa yang terjadi, namun yang pasti keadaan kembali kondusif dan terpaksa penelusuran pun kami mulai. Dia ngasih tahu kalau Dia merasa terganggu. atas kedatangan kita
dia meminta sesuatu, minta daging, Minta tapi daging. emang kita nggak ada yang bawa, nggak menyiapkan apapun. Tapi anehnya bukan ke dalam rumah nih, dia malah ke tempat yang di luar rumah. Tadi kita ngelewatin rumahnya malah. Iya. Pelan-pelan. Kan Anda emang tadi kakak kenapa? Soalnya lagi ngobrol. Iya. Tadi pada saat sampai Ega ya. Ega lagi komunikasi. Ega lagi meeting ya. Lagi Emang briefing. saya di belakang itu saya udah melihat sosok dengan bukan laki-laki yang biasa kita temuin pasti visi, terus melainkan sosok laki-laki dengan jubah kayak berbentuk seperti jagoan zaman dulu. Kayak pesilat zaman dulu. Oh, jawara. Iya. Tapi pakai jubah. Gitu. Nah, posisinya masih ada di belakang kita. Dia tadi pada saat meeting itu udah ada di belakang saya. Oh, sudah seperti melihat kita, Ya. sudah memantau. Ya. Atau kita agak geser sedikit kali ya kak ya, biar ada ruang juga, pelan-pelan. Kalau buat aku sih ini ngeganggu ya, karena secara fisik dia maksa untuk masuk dan itu kan tanpa permisi, Ya. bener-bener langsung ngelukain. Dan sosok ini dulunya itu adalah suatu pegangan yang dulu menempati tempat tinggal ini pas ya. Pegangan. Apa ya ageman atau Oh, ada suatu sosok yang memang emang dipegang sama si untuk menjaga gitu penjaga. ya. Nah, Oh. dia lebih ke wibawa sama untuk proteksi, untuk penjagaan. Nah, dia sampai saat ini meminta suatu sajen atau meminta sesuatu dengan yang hubungan dengan daging ataupun yang berbau amis. Oke, tapi kan Anda bilang kalau dia adalah sosok pegangan ya, sosok Iya. penjaga. Itu dari pemilik yang mana kan Anda? Pemilik yang lama ini, yang menempati bangunan ini, Mas ya. Yang bisa kita bilang dia mempunyai jabatan. Oh. Dia mempunyai jabatan. Nah, setelah dikosong, dia sudah tidak dikasih sesuatu lagi. Makanya dia mencoba untuk masuk saya, untuk komunikasi sama saya, meminta sesuatu kayak gitu. Sebentar, berarti dia biasanya dikasih sesuatu. Iya. Setiap apa? Tiba-tiba sosok astral yang tadi mencoba berkomunikasi kembali Ada sosok yang berkomunikasi dengan kan Anda. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Aku minta sesuatu sebelumnya, aku sudah dikasih sesuatu setiap malam. Aku minta sesuatu sebelumnya, sudah diberi sesuatu setiap malam Jumat. Tapi maaf, kedatangan kami di sini malah untuk hanya ingin Mencari tahu. bertukar informasi. Iya, kami tidak ingin memberikan apapun itu ke siapapun. Ingin mengetahui apa soal? Ingin mengetahui soal sejarah bangunan ini atau tempat ini, lalu kenapa tempat ini itu dianggapnya angker sama warga sekitar. Emang banyak sosok pengganggu yang ada di sini. Sama kayak Berarti yang dimaksud dari tadi adalah kamu itu bukan asli dari sini kan? Kamu merupakan sosok yang sengaja dihadirkan di tempat ini. Ada lagi yang mau disampaikan? sudah, nanti kamu akan menemukan sesuatu di wilayah ini. Nanti kamu akan menemukan sesuatu di wilayah ini. Tak lama setelah berkomunikasi, sosok ini pun pergi. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar, ini sosok yang sama yang tadi atau beda? Ya. Sama-sama. Oh, sama. Sama. Makanya tadi juga mungkin posisi dia membungkuk menutupi karena memang jubahnya menurutku jubah yang agak beda ya, seperti sesuatu kain yang memang diikat di badannya. Betul. Dan oke, mungkin kakak juga istirahat. Ya.
Untuk tempat ini sendiri, sebenarnya kita memasuki ruangan yang berbeda dari rumah yang di depan. Kita sekarang berada di area dapur. Pada saat ini adalah dapur tempat untuk masak-memasak. Tempat untuk benar-benar menyiapkan makanan. Seperti ada kaca. Rumah di depan itu adalah rumah dinas atau rumah bekerja. Di area sini juga dulunya memang jelas banget ada kulkas, ada penyimpanan sesuatu barang yang tadi komunikasi sama Kananda itu membawa kita ke sini karena mungkin bau makanan atau tempat di mana persembahan sesuatu yang sengaja diberikan itu pastinya di daerah belakang sini. Dan untuk lokasi ini sendiri kayak tadi pada saat kita ngelewatin posisinya tuh di sini persis itu ada satu sosok yang seperti memantau kita. Tangannya tuh megang kayak gini. Sosok laki-laki. Dan sepertinya memang sosok itu sosok yang biasa diminta untuk memantau. Makanya kenapa tadi pada saat Kananda mengalami komunikasi dari arah depan tuh langsung benar-benar ngebawa kita ke titik ini. Karena jujur daerah ini seperti saat ini ya kita seperti tontonan untuk mereka. Ya. Jadi banyak sekali Pas ya. Oke, tapi jujur misi utama aku membawa Kak Frisly dan Kananda ke sini adalah untuk mencari tahu sosok Mary. Ya, yang aku dengar ceritanya dari warga sekitar itu sosok yang mengganggu di tempat ini. Cuma kalau sosok perempuan jujur saat ini tumben banget kita datang ke lokasi yang benar-benar minim banget sosok perempuannya. Kayak di sebelah sini pun hanya ada satu sosok yang, maaf ya kalau aku tirukan, hanya potongan tangan yang seperti ini dengan sedikit wajah yang benar-benar ngeliatin kita pada saat posisi kita tadi berdiri di sana. Jadi emang mungkin mantau atau pemantau itu karena emang benar-benar sosok ini bukan asli dari sini. Sosok yang tadi kita komunikasi, sosok yang tadi meminta sesuatu itu tidak asli dari sini. Ini tuh dulu bekas bangunan apa sih Kak Frisly? Kalau yang aku lihat ini kantor dinas. Kantor dinas? Iya, seperti Camat apa-apa ya? kelurahan. Karena orang-orangnya emang memakai seragam yang jelas sama semua. Berwarna coklat, iya. Berwarna coklat dan aktivitasnya jauh lebih banyak memang di area sini aja. Penuturan Frisly semakin memperkuat sebuah fakta yang coba ditutupi sebagian orang bahwa area rumah ini dulunya difungsikan sebagai kelurahan sementara ketika itu. Ini rumahnya mantan lurah kedua di yang di sini dulu ya cuma dia sama anaknya ada berapa ya, anaknya lumayan banyak juga sih. Ya, tapi makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang memang bukan asli sini, yang memang diminta untuk di sini itu siapa yang minta? Untuk menjaga lah, untuk memantau lah, itu siapa yang minta? Jadi sebelum ini kosong, emang ada yang menempati yang bisa kita bilang mempunyai jabatan. Iya. Nah, dia mempunyai suatu pegangan yang pertama adalah untuk kewibawaan, dan ini untuk memantau bagi maksudnya dia kalau ada yang tidak suka dengan dia pas ya. Oh, seperti Nyakiti. kiriman-kiriman. Oh, dan si pemilik tempat inilah yang akhirnya memunculkan sosok-sosok itu di tempat ini. Betul banget. Ini lagi ada satu sosok yang meniru. Tapi pakai pakaiannya jelas banget jadi kayak, maaf ya, tapi kayak pakaian kerjanya. Jadi aku ngelihat satu gambaran yang secara jelas banget, Fasya. Iya. Ruangan ini, di dalam sini, ini merupakan kamar. Ini, memang jelas banget. Tapi dia tuh ngasih unjuk lagi. Sosoknya sekarang lagi ada di belakang kamu. Tuh. Aduh. Di belakang sini, sosoknya itu di sini tuh jauh lebih banyak lagi-lagi laki-laki. Bentuk aktivitas bagi para sosok-sosok yang ada di sini tuh biasanya menjatuhkan atau memindahkan barang-barang seperti piring, bahkan alat-alat makan.
atau emang membunyikan suara air. Ada suara air dari arah sana. Visi, Dalam tunggu Visi, pas ya. Ada sosok. Kananda, jangan naik. Aduh, Kananda. Nggak bisa, ini tinggi banget. Tiba-tiba Dan bergegas pergi meski entah apa yang dituju. Aduh, Kananda. Situasi pun kembali mencekam. Mengganggu. Aduh, Kananda. Aduh, astagfirullah. Dan kembali mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di luar area belakang rumah. Oke. Pemirsa, lagi-lagi Kananda seperti melihat satu sosok yang membawa Kananda ke sana. Aku nggak tahu itu ada sosok apa sih, Kak Frisly? Oke. Malah yang aku lihat saat ini di bagian kepala Kananda dan pohon pisang itu seperti ada cahaya. Cahaya yang pekat banget. Warna cahaya yang sangat pekat. Kayaknya Kananda, malah ada aduh. sesuatu deh. Diam. Kenapa, Kak? Jadi betul kata Visi. Di pohon itu ada suatu cahaya. Dia langsung berbentuk dengan sosok yang berbungkus putih. Aduh. Dia ada gigi yang sangat tajam. 2. Dia bilang, saya dulu sempat menyakiti Ada suara. penghuni yang ada di sini. Bahkan saya yang diminta untuk menyakiti yang ada penghuni yang di bangunan ini, pasti. Dia yang diminta menyakiti. Ya, jadi Dia diminta sama siapa, Kananda? sama pesaingnya. Pada saat pemilihan, ini makhluk yang diminta untuk supaya menyakiti dan dia kalah. Tapi saking ada sesuatu yang tadi kita bisa bilang awal kita jumpai sosok makhluk yang menjadi kewibawaan, penjagaan, itu dia tidak bisa masuk ke wilayah sini, Mas ya. Pantesan. Oke. Poinnya adalah ini adalah masih termasuk area rumah kerja, rumah dinas itu atau kantor. Tapi kalau daerah ini itu di luarnya, Pasha. Makanya di belakang sini jauh Ya. lebih banyak. Betul. Betul. Sebentar, berarti sosok ini tuh tidak bisa sampai menyakiti Ya. targetnya. Betul, makanya dia hanya di sini aja, Mas ya. Terus kenapa sosoknya masih ada di sini? Jadi emang masih diutus untuk lebih mengganggu penduduk-penduduk yang ada di sini. Jadi itu juga sedikit alasan kenapa orang merasa tempat ini adalah tempat angker. Betul banget, Visi. Betul banget. Tapi jujur ya, ini aku nggak tenang. Aku nggak tenang banget karena aku masih ngedenger suara air Ya, jelas banget. Boleh kita cek nggak ke arah bangunan? Iya. Soalnya ini kita kan di luar bangunan ya. Penelusuran pun kami lanjutkan ke bagian dalam rumah, di mana Frisly merasakan adanya sesuatu yang terdengar layaknya bunyi air. Karena emang jujur ini suara airnya nggak berhenti-berhenti. betul banget. Ini Dan sangat kencang banget. sekali, Visi ya. Ya ini kencang banget kan Anda. Tadi pintunya kita lewat mana ya? Sini. Ini. Lewat Bukan ya? ini. Sini. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana? Boleh ngomong Pasha? Yang tadi kita lewat sini ya? Iya. Tolong sini. Permisi, assalamualaikum. Masih. Assalamualaikum. Suaranya kenceng banget. Iya. Dari arah mana? Sini kayak Visi. Kalau yang aku Sini, dapat. sini, Kak. Hah? Nah. Astagfirullahaladzim. Permisi, assalamualaikum. Aja yuk masuk. Iya. Cium. Iya, ya. Aduh, serem banget. Serem banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, ini serem banget. Pasha sini nggak apa-apa. Assalamualaikum. Oke,
Saat ini kita memasuki ruangan yang merupakan bentuk gangguan lain Ya. dari sosok yang mungkin dari tadi sempat kita bahas mengenai tempat ini. Kenapa aku bilang gangguan lain dan sangat intens? Jujur dari tadi sepanjang jalan aku terus-terusan ngedengerin suara seperti main air. Ya. Sesuatu yang diambil lalu dijatuhkan. Jadi kayak gayung ambil air terus ditetesin Berarti gitu. suara percikan air gitu ya? Kenceng banget dan aku yakin itu jelas banget suaranya, jelas banget ternyata aktivitasnya memang ada di toilet ini. Penelusuran kami membawa ke salah satu ruangan yang disinyalir kerap menimbulkan gangguan. Waktu itu istri nusul sama anak, habis mandi ada yang mandi lagi, suara orang mandi lagi. Lantas, sosok apakah yang kerap melakukan gangguan tersebut? Apakah sosok tersebut merupakan hantu Mary yang sedari tadi tak dirasakan keberadaannya? Kamu korban di tempat ini